Kembali lagi di channel Sejarah Dunia. Seperti biasa kami telah merangkum berita yang terjadi di masa lampau. Sebuah filosofi Romawi kuno terkenal yang berbunyi, Historia Magistra Vitae, atau sejarah adalah guru terbaik. Cara kita memahami sejarah membentuk cara kita memandang dunia di masa kini dan memengaruhi cara kita memahami realitas masa depan. Pemahaman yang tepat tentang bagaimana sejarah membentuk masa kini dan masa depan sangat penting untuk memahami segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Selain berpengaruh terhadap dunia pada umumnya, peristiwa-peristiwa ini juga berpengaruh terhadap sejarah bangsa Indonesia. Nah, berikut 7 peristiwa sejarah yang paling berpengaruh di dunia. Wabah hitam. Epidemi Black Death yang juga disebut wabah hitam atau wabah pes di seluruh Eropa dan Asia telah menjadi salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah. Wabah ini menewaskan 30-60% dari seluruh populasi Eropa saat itu, yang berkisar antara 75-200 juta jiwa. Pertumbuhan populasi tidak berlanjut sampai 1 abad kemudian, dan populasi global tidak pulih sampai abad ke-17. Gejolak agama, sosial, dan ekonomi yang mendalam akibat wabah hitam pun tak dapat terelakkan. Jumlah korban yang besar menyebabkan kekurangan tenaga kerja ekstrim, yang membuat upah menjadi lebih tinggi untuk para petani yang masih bisa bekerja. Secara tidak langsung wabah hitam juga membantu mematahkan otoritas absolut Gereja Katolik pada saat itu. Jatuhnya Konstantinopel. Peristiwa ini terjadi setelah pengepungan 53 hari oleh Sultan Mehmed II dari Ottoman yang masih berusia 21 tahun. Konstantinopel bukanlah sembarang kota. Konstantinopel adalah kota terkemuka di dunia dan telah menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur selama 16 abad. Jatuhnya kota ini dianggap sebagai anugerah besar bagi Islam dan menjadi pukulan telak bagi Kristen. Sebelumnya kota ini dianggap berperan dalam penyebaran agama Kristen, bahkan dinamai dari seorang kaisar Romawi, Konstantin. Setelah ditaklukkan Ottoman, kota ini menjadi benteng bagi umat Islam. Perebutan Konstantinopel menjadi awal ekspansi Ottoman ke Eropa. Pengepungan kota ini juga menandai penggunaan artileri pertama kali dalam pertempuran. Gelombang cendekiawan dan pengungsi Bizantium akibat serangan Konstantinopel berdampak pada Renaissance di Eropa Barat. Penaklukan Konstantinopel bukan hanya menandai runtuhnya Kekaisaran Bizantium, runtuhnya Kekaisaran Romawi selama 1500 tahun dan kebangkitan Kekaisaran Ottoman, tetapi juga menjadi akhir dari abad pertengahan. Konstantinopel berganti nama menjadi Istanbul dan menjadi ibu kota Turki hingga tahun 1923. Mesin cetak Gutenberg. Mesin cetak mungkin menjadi penemuan paling penting selama 2000 tahun terakhir. Penemu asal Jerman, Johannes Gutenberg, memperkenalkan mesin cetak ke Eropa, merevolusi literasi dan bertindak sebagai katalis untuk penyebaran pengetahuan di seluruh dunia. Penemuannya adalah salah satu kekuatan pendorong utama di belakang Renaissance. Sebelum mesin cetak Gutenberg ditemukan, buku disalin dengan tulisan tangan dan dipatok dengan harga yang sangat mahal. Para biksu, penulis, dan kaum terpelajar bekerja selama berjam-jam dengan lampu minyak untuk membuat salinan literatur, teks-teks keagamaan, dokumen resmi, del. Dalam beberapa kasus, prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Setelah Gutenberg membuat mesin cetaknya, buku-buku dapat dicetak dalam waktu yang sangat singkat. Pendidikan tidak lagi terbatas pada orang-orang tertentu saja. Pamflet politik dapat dicetak sebanyak-banyaknya dan memengaruhi gerakan sosial yang akan terjadi setelahnya. Mesin cetak Gutenberg mengubah dunia dan kehidupan sehari-hari manusia. Perang Dunia II. Kutu mengalahkan kekuatan Aksis melibatkan hampir setiap negara di belahan bumi manapun, dan menjadi perang paling mematikan dalam sejarah peradaban manusia dengan perkiraan 50 hingga 80 juta korban, pria, wanita, dan anak-anak terbunuh atau dimusnahkan oleh jutaan orang, termasuk dalam Holocaust, di mana 11 juta orang terbunuh. Ada beberapa perdebatan tentang kapan Perang Dunia Kedua dimulai. Ada yang menyebut bahwa perang ini dimulai sejak invasi Italia ke Ethiopia pada 1935, Perang Saudara Spanyol pada 1936, invasi Jepang ke Cina pada 1937,
Atau ketika Inggris dan Perancis mendeklarasikan perang terhadap Jerman setelah invasi Polandia pada tahun 1939, Perang Dunia II telah mengubah wajah bumi selamanya, menyebabkan berakhirnya era kerajaan Eropa, menciptakan perserikatan bangsa-bangsa, dan memulai Perang Dingin. Revolusi Industri. Revolusi industri seringkali digambarkan dengan industri mesin skala besar, ledakan penemuan baru, dan awal dari zaman modern. Revolusi industri pertama kali dimulai pada tahun 1760 di Britania Raya. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya revolusi industri, namun secara umum peristiwa ini dianggap sebagai dampak dari Renaissance, dan menyebar ke seluruh penjuru Eropa setelah revolusi Perancis. Akibatnya, jejak feodalisme terakhir lenyap dan era kapitalisme modern dimulai. Revolusi industri bukan hanya cerobong asap atau cara produksi baru, lebih dari itu, peristiwa ini dinilai sebagai perubahan mendadak dan mendalam pada semua hubungan sosial. Ide-ide baru berdasarkan sains dan logika mulai menyebar, proses kerja terfragmentasi menjadi proses kerja kooperatif tunggal, yang mengarah ke tempat kerja modern dan mobilitas sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap kenyamanan modern yang kita nikmati hari ini, dari perawatan kesehatan, transportasi, dan teknologi adalah karena revolusi industri. Namun, hal ini juga berdampak pada perbudakan, eksploitasi, pekerja anak, polusi, dan banyak hal buruk lainnya. Meskipun demikian, dunia modern tidak akan ada tanpa revolusi industri. Oke calon sejarawan, sampai sini dulu video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you, goodbye.